kita memang dunia lagi di reset. Tuhan ingin menginginkan sesuatu yang baru. Control Alt-Del. Iya. Jadi sesuatu yang baru ini apa sih? Kita nggak tahu. Tapi di setiap krisis pasti melahirkan orang kaya yang baru. Tamu saya kali ini luar biasa ya. Anda mungkin tidak kenal dia, tapi Anda barangkali pernah melihat karya-karya dia. Ini orang memang harus kita angkat. Temen gua udah lama ketemu, seorang pengusaha, nggak kelihatan, tapi memang dia bekerja diam-diam. Tapi karyanya luar biasa dan punya dream yang juga sangat luar biasa untuk Indonesia sebagai negara maritim. Judi Prayitno udah ada di dengan saya. Hai Jud. Halo. Selamat pagi, Mas. Ini orang gila, tapi gilanya gue cicil dulu lah separuh-separuh. Enggak lah, enggak gila lah. Enggak gila, enggak, karyanya dia gila. Siap. Karyanya dia gila. Kita udah ketemu berapa tahun yang lalu ya? I think 18? No. 12 lah mungkin. 12 tahun. 12 tahunan lah. Dulu dia pengusaha akuarium, ya. Tapi ternyata kalau Anda pikir akuariumnya kecil-kecil aja gitu, apa salah kita ya? Sekarang lagi bangun akuarium panjang berapa? Baru selesai itu di Pangandaran. Itu Pangandaran? 47 meter. Wow. Ini terpanjang di dunia ya, bro? Terpanjang di dunia. Dia bangun akuarium di Pangandaran. Ini kita akan punya satu atraksi lebih hebat dari SeaWorld, lebih hebat dari apapun, saya pikir. Ya, betul ya? Ya, mudah-mudahan akan terjadi seperti itu. 47 meter? 47 meter. Dalamnya? Ketinggiannya 3 meter. 3 meter? Kedalamannya itu kurang lebih ada yang 3 sampai 5 meter. Wow. Jadi berbentuk seperti ular gitu. Ini proyeknya KKP? KKP, betul. Dulu dirintis zamannya Ibu Susi. Bu Susi. Sekarang dilanjutkan oleh Pak Edi Prabowo. Pak Edi, iya. Jadi proyek apa sih, bro? Jadi Kementerian Kelautan itu membangun gedung riset di Pangandaran. Pangandaran. Cuma memang agak sedikit, kita bicara agak sedikit berisiko karena itu bekas daerah tsunami. Kemudian kita membangun dengan minimal itu hampir 2.000 ton air di lantai 2 gedung tersebut. 2.000 ton air lu angkat ke lantai 2? Lantai 2. Ada berapa akuarium di atas? Ada 2 akuarium. 2. Akuarium pertama? Akuarium pertama itu main akuarium itu 30 meter. Main akuarium, 30 akuarium. meter lebar, panjang? Panjang 30 meter, Terus? tingginya 4 meter, lebarnya itu 9 meter. Lebar 9 meter? Iya. Ikan apa di situ? Kemungkinan besar ikan hiu, ikan pari, semacam itu. Ikan-ikan besar dari lautan kita sih. Dan lu ngisi bukan airnya doang ya? Bukan akuarium, termasuk isi-isinya? Enggak, ikan dan isi di dalamnya bukan termasuk. Hmm. Jadi itu mungkin next project-nya KKP. Oke. Iya. Tapi hiasannya segala macam itu Pak Judi? Bukan, belum tahu, belum ditender itu. Belum ditender? Belum ditender. Ini baru akuariumnya doang? Iya, baru akuarium doang. Terus yang satunya lagi yang 47 meter itu? Nah, itu untuk freshwater dan kebetulan memang di Portugal itu akuarium terpanjang 40 meter ya? 40 meter. 40 meter. Iya, 40 meter. Terpanjang selama ini di Portugal 40 meter. Iya. Di Lisbon ya? Di Lisbon, betul. Oke. Terus nanti sekarang kita punya 47 meter. Dan ketinggian pun lebih tinggi juga? lebih tinggi juga. Kalau yang di Portugal 2 meter, ini 3 meter. Berapa ton air dalam itu? Kurang lebih itu ada 700 ton. 700 ton? Iya. 700 Jadi ton. apa kacanya itu berapa tebal sih, bro? Kalau yang di situ 15 cm. 15 cm? Iya. Lu gila? 15 Segini dong? Iya, 15 cm. Kacanya dari mana? Kacanya kebetulan produksi China. China? Iya. China. Di sini lu yang ngerakit? Ya, kita ngerakit di sini, produksi panel-panelnya di China. Nggak ada Indonesia bikin begituan ya? Belum bisa? Sayangnya belum bisa. Sayangnya belum bisa. Makanya nih mungkin pembicaraan kita mungkin didengar sama RI1 untuk mewujudkan sebagai negara maritim kita butuh showcase. Negara maritim terbesar ini di dunia. Yes, itu. Kita harus melengkapi itu ya, bro. Yeah. Jadi ini freshwater fish. Ya, freshwater fish. Karena kita di Indonesia bukan cuman kita dikelilingin oleh lautan, tapi sungai kita juga terbesar nomor 2 di dunia untuk ikan dan tanaman air di dalamnya itu. Apa? Setelah Amazon? Setelah Amazon, betul. Setelah Amazon? Setelah Amazon. Setelah Amazon. Wow. Setelah Amazon. Amazon itu dengan ikan-ikannya apa? Aipama segala macam. Iya, Arapaima, ada piranha ya. Ada piranha dan kita tidak kalah ya. Tidak. Kita ada pesut ya. Iya, pesut air tawar kita itu sebenarnya udah legend tuh dong ya. Oh iya. Dan itu sebetulnya
harusnya kita sudah bisa mengembangbiakannya. Cuman sampai saat ini arwana apa lagi? Wah, arwana kita punya ikan yang paling mewah lah di dunia itu. Di dunia ya? Dia ke dunia, bukan Indonesia doang ya? Iya. Dan itu akan ada di situ? Harus ada di situ. Harus ada di situ. Terus di lantai bawah ada akuarium apa? Di lantai bawah itu ada silinder akuarium. Silinder akuarium? Ya, silinder akuarium. Yang tinggi sampai ke atas gitu? Iya. Silinder akuarium tingginya 6 meter, dia diameternya 5. Diameternya 5 meter, tingginya 6 meter. Isinya apa? Kemungkinan besar itu ikan laut sih. Ikan laut? Ikan laut. Oke. Ikan laut. Yang di lantai 2 sampai whale shark gitu? Whale shark belum. Karena whale shark sendiri kan panjangnya bisa sampai 13 meter. Nah itu yang kita mungkin yang harus kita wujudkan. Dan akuarium terbesar di dunia ada di China. Itu ada 5 whale shark dalam satu akuarium. Berapa besar akuariumnya? Itu kalau saya nggak salah sih 3 juta liter. 3 juta? Lebih gede dari lu bangun dong? Lebih gede. Oh. So this is not gonna be the largest atau the biggest aquarium? No. Tapi untuk freshwater yang 47 meter. Oh, freshwater the biggest. The biggest. Apa nyebutnya apa? Aquascape. Apa sih aquascape itu? Aquascape itu sebenarnya di marine pun ada aquascape. Jadi aquascape itu tatanan kita membuat satu keindahan di dalam akuarium itu sendiri. Oke. Kita menata taman di dalam akuarium. Nah, aquascape itu bisa ke marine atau bisa ke freshwater. Freshwater. Ya, kalau freshwater dengan tanaman air, kalau di marine itu dengan coralsnya. Dengan corals. Corals kita one of the biggest juga lah corals ya in the world ya. Yes. Ya. Kita punya 90% koral dunia ada di Indonesia. Di mana aja tuh, Bro? Sampai saat ini yang terbesar itu di Raja Ampat. Raja Ampat, terus satu lagi apa yang di Wakatobi. Masih kalah dengan Raja Ampat. Iya. Masih kalah dengan Raja Ampat. Betapa hebatnya Indonesia ya. Sangat luar biasa dan sangat hebat. Makanya Mas Helmi, kalau bisa kita mewujudkan mimpi saya membangun Aqua World of Indonesia. Aqua World of Indonesia. Iya. Ketika kita akan ditanya mungkin ketika salah satu pejabat kita ditanya, kita mau lihat keindahan dan keragaman. That's it. Keragaman ikan-ikan Indonesia itu di mana? Sebagai negara maritim terbesar. Sebagai negara maritim. Sampai saat ini memang kita belum punya showcase yang mumpuni. Sudah ada rencana, Bro? Mimpi saya itu udah mungkin. Saya dengar udah ada investor yang deket-deketin tuh. Sudah ada beberapa dari. Ada beberapa, gue ke kafenya dia setiap kali habis sepedaan. Iya. Kayaknya udah ada banker yang merapat, ya. Pemilik lahan yang merapat. Iya. Oke. Sudah ada pembicaraan itu, memang kita butuh satu lahan yang besar juga. Kemudian memang ini investasinya nggak sedikit. Nggak sedikit. Iya. Berapa lahan dibutuhkan, Bro? Saya sih berharap bisa sampai 10-20 hektar. Ya, karena untuk parkirnya segala macam dan kelengkapannya. Betul, betul. Dan fasilitasnya mungkin saya dekat dengan laut dan ada sungainya juga. Harus dekat. Kenapa? Saya mau membuat satu sistem di mana kita tidak membutuhkan filtrasi. Oh, jadi betul-betul murni ngambil dari air laut, murni betul-betul ngambil dari air sungai. Iya. Jadi kita menggeser laut ke darat dengan dibatasin dengan kaca. Akrilik. Iya. Jadi kita tarik air dari laut, kita buang lagi ke laut, gitu. Jadi yang kita butuh hanya pompa. Nah, inilah yang dream saya yang memang masih perlu proses, ya. Dan belum tentu semua orang bisa melihat visi misi ini apakah baik untuk masa pandemik ini, ya kan? Tapi saya rasa harus dimulai dari sekarang, karena Indonesia harus mengandalkan pariwisata, karena kita punya musim yang dari Januari sampai Desember itu welcome ke Indonesia. Sangat open. Itu. Nggak ada salju, nggak ada apa gitu. Iya. Satu mimpi yang sangat luar biasa ya. Mungkin ada investor yang sedang menonton ini atau Anda yang punya mimpi yang sama. Indonesia harusnya punya sebuah museum. Saya menyebutnya museum maritim ya. Terbesar di dunia karena kita adalah negara maritim terbesar di dunia dengan keanekaragaman hewani dan hayati yang luar biasa. Dan teman gue di depan ini sanggup mewujudkan itu karena dia lagi membangun yang di Pangandaran. Apa nama proyeknya, Bro? Via Mari. Pangandaran Institute
Lupa. Maritim masih maritim ya? Ada maritim ya. Aqua kali ya? No. Lupa saya. Ya kayak Mari. gitu. Di Pangandaran? Pangandaran. Ya. Pangandaran. Udah berapa persen? 90%. 90%. 90%. 90%. Go, KKP. Ya, kita harus tunjukkan. Ya, kita ini mendominasi. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Kita menghasilkan banyak sekali ikan-ikan hias yang dikagumi dunia. Arwana, apalagi bro? Indonesia top-topnya? Indonesia itu lebih banyak sih sebenarnya kita ke arah yang ikan kecil-kecil ya. Apa aja? Jadi mungkin kalau yang ini kayak Half moon? No, itu Thailand ya. Thailand Vietnam. sih. Cupang ya. ya. Kita punya cupang di Kalimantan. Itu cupangnya wild caught-nya itu keren ya, besar. Cuma saya lupa nama latinnya ya. Di Palembang juga, di Sumatera juga banyak cupang, bro. Harusnya banyak. Waktu kecil gue nangkep begituan. Iya, benar. Kaya lah Indonesia, benar-benar luar biasa lah. Itu mungkin jutaan spesies yang ada di Indonesia. Iya, karena kita tropis. Apalagi ikan-ikan yang di koral itu ya. Wah, ikan koral kita nomor 1 lah. Nomor 1 di Raja Ampat itu. Memang saya bermimpi ya. Kalau pulau-pulau di Raja Ampat itu kita bisa gabungkan dengan mungkin itu namanya kereta gantung itu. Kemudian setiap pulau kita ada. Jadi kita bangun. Bisa lihat dari atas gitu ya. Iya. Terus kemudian kita bisa bangun gini. Kalau kita bangun akrilik di luar, terus kita celupkan di dalam air. Nah, tinggal nanti tamu-tamu kita masuk dari situ bisa langsung ngelihat kedalaman air. Kedalaman dari laut itu. Di Piamar itu nanti ada diving juga ya bro ya? Sebetulnya kita punya ada acara kita bisa swim with shark. Jadi kita punya tempat posisi untuk turun untuk berenang dengan ikan hiu. Touch the fish ya? Yes. Jadi ikannya disentuh ya? Yes. Ada apa aja sih itu? Bintang laut? Bisa bintang laut, ada kura-kura juga. Ada ikan hiu. Ikan hiunya gini. Kalau ikan hiu sebenarnya ada beberapa ikan hiu yang benar-benar jinak. Jinak ya? Iya. Oke. Iya. Dan itu kita bisa pegang. Wow. Gila. Kapan kelar? Acing sih harusnya sih Pak Menteri mau meresmikan Desember ini. Tapi kita belum tahu sih kepastian seperti apa. Nanti gue telepon Pak Menteri lah. Mantap. Temen gua. Mantap. Pak Edi, ini ada orang hebat, kita dukung ya. Oke. Udah berapa tahun sih bisnis ini? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun saya berjuangnya nggak ya udah nangis darah lah. Mas Ami. Dari kecil ya? Ya kita starting itu sebenarnya saya benar-benar dari nol, yang saya nggak tahu besok itu juga jujur aja mau ngapain juga nggak tahu. Ya kan? Tapi karena saya punya passion dan saya punya perjuangan yang tanpa batas lah, ya. Dan saya nggak pernah gampang putus asa. Ya. Saya terus berjuang, akhirnya saya sampai posisi cerita ini. Pada saat mulai bisnis ini 20 tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu itu saya pernah gini. Jadi waktu itu saya berbisnis audio video, ya kan. Saya bangun home theater, ya kan, karaoke seperti itu, ya kan. Banyak saingan dong. Iya. Terus kemudian tahun 98 krisis itu saya. Krismon? Krismon itu saya bangkrut, totally bangkrut. Jadi tersisa itu uang waktu itu mungkin sekitar 25 juta. Terus? Ya, terus kemudian 2 tahun saya istirahat di rumah. Tahun 2000 saya nyewa 1 garasi mobil. Di mana? Di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Bandar Lampung saya sewa 1 garasi, seada-adanya itu duit lah. Ya kan, garasi, mobil, ya kan. Akhirnya selama 3 tahun saya berjuang di situ, saya melihat kayaknya sepertinya akuarium laut itu hanya merusak. Hanya merusak? Maksudnya? Hanya merusak kekayaan koral Indonesia. Ngambil karang gitu. Di Lampung kan banyak banget ya? Banyak. Dan yang dijual yang di semen-semen itu ya? Iya. Dan dulu jadi oleh-oleh di Lampung. Betul. Dan itu merusak. Saya melihat tidak bagus lah untuk kedepannya bisnis ini nggak bagus. Jadi akhirnya saya dengar ada kontes untuk aquascape, untuk freshwater. Ya kan? Nah dari situlah saya mulai ada inspirasi, gue harus bisa. Awalnya teman-teman semua bilang kita nggak punya kemampuan untuk bersaing di luar, di internasional. Setelah saya coba tahun 2007, saya mulai kontes itu.
Akhirnya saya masuk 13 dari 1.300-an kontestan. Nasional. Internasional. Okay. Itu di Tokyo. Nah, setelah itu saya Indonesia lo paling tinggi. Paling tinggi, dan itu yang saya pertama kali 13 besar itu saya pertama kali mengenalkan Indonesia ternyata ada orang yang mampu untuk masuk ke area top 10 lah. Iya. Ya kan. Nah, dan sampai saat ini saya masih saya bangun, waktu itu saya ikutin kontes itu akuarium 6 meter. Sampai saat ini masih akuarium terpanjang di kontes itu. Ya kan. Tahun 2008 saya masuk ke ranking 7 dunia. Terus kemudian pada tahun 2009 saya ranking 10. Nah, jadi setelah 3 tahun berturut-turut itu saya top 10, akhirnya saya selesai saya kembangkan bisnis. Habis-habisan di bisnis? Iya. Saya kembangkan bisnis, mulailah kita, ya nggak gampang memang. Pada awalnya nggak gampang untuk men-treat klien, terus mendidik klien bahwa akuarium itu seperti apa sih. Ya kan? Yang pada akhirnya mimpi saya yang untuk membangun akuarium untuk negara terwujud dengan di proyek KKP ini. Proyek KKP ini. Oke. Perjuangannya masih panjang, Mas Helmi. Dan ini memang butuh orang-orang seperti Mas Helmi. Siap. Dan pejabat-pejabat yang sekarang. Siap. Kita gedorin, bro. Ya, siap. Untuk Indonesia kita gedorin. Banyak sekali potensi Indonesia, tapi tidak punya orang untuk mengangkatnya. Dan itu kita punya, Mas. Oke, siap. Iyalah, bahan baku kita punya. Kita punya semua. Kita punya semua. Bahan baku kita punya. Iya. Ya. Teknologinya sederhananya Aman, kita bro. punya. I support you, bro. Thank you, Lo Mas. cukup upah gue ikan cupang. Siap. Bro, mau nanya nih. Siap. Karya lo di luar yang pemerintahan atau corporate untuk ke rumah nih. Proyek apa yang paling gila yang lo pernah kerjain, bro? Sebenarnya ada proyek di Menteng. Itu proyek di lantai 2 juga. Ya. Itu panjang akuarium 6 meter aja sih di lantai 2 ya, di rumah ya. 6 meter, tingginya 2 meter, lebarnya 2 meter. Dan itu saya naikin akrilik seberat hampir 2 ton itu melalui jendela. Jendelanya bongkar dulu dong? Enggak. Jendelanya itu nggak boleh rusak. Waduh, pakai apa? Jadi saya perlu waktu 10 hari. Dari lantai berapa 1 ada 12 orang. 12 orang. 12 orang. Nggak boleh pecah. Lewat jendela. Jendelanya itu cuma 80 cm. Masya Allah. Akrilik ya? Akrilik. Itu installnya di atas atau di atas? Di atas. Di atas. Jadi barangnya, akriliknya lo naikin ke atas itu. Tebal berapa tuh, bro? Itu tebal 10. Tebal 10? 10 cm. 10 cm. 10 cm. Gila. Dan itu tetap bening ya? Tetap bening. Tetap bening. Jadi memang akrilik sendiri pun banyak kelasnya. Oke. Iya kan. Makanya sekarang ini kita harus to be fair to client ya. Jadi kita harus tentukan budget yang sesuai dengan apa sih yang kira-kira fit untuk si klien gitu. Ini apa? Saltwater, freshwater? Freshwater. Freshwater. Isinya lu juga yang kerjain? Iya, isi semua saya yang kerjain. Hiasannya, lu taruh apa aja? Jadi di situ ada ikan diskus. Jadi ikan diskus itu memang yang ikan kayak piring itu. Kayak piring. Itu lokal ya? Ada lokal. Jadi sekarang tapi asal ikan ini dari Amazon. Diskus warna apa? Kalau yang di sana cuma biru dan putih aja. Biru dan putih. Terus apa lagi lo isi? Terus ada di situ sebenarnya yang main fish-nya sih memang diskus. Terus kemudian ada botea. Botea itu asli Kalimantan. Botea itu kayak ikan masit ya? Bukan. Botea itu yang loreng-loreng kayak Nemo itu. Jadi bisa sebesar ini. Hitam bisa putih ya? Enggak, hitam kuning. Hitam kuning. Botea, Iya, botea. Terus ada ikan sapu-sapu sih untuk bersihin. Untuk membersihkan ya. Ikan sapu-sapu itu ada berapa jenis juga ya? Ada yang keren juga bentuknya ya? Yes. Enggak yang ngeselin gitu ya? Iya. Di Ciliwung ya? Ciliwung. Iya. Kayaknya ikan diganggu kalau dapat ikan sapu-sapu kayaknya sial gitu. Bisa jadi siomay juga ya? Untuk akuarium itu perlu untuk membersihin ya? Iya. Jadi dia bersih-bersih sih di situ. Terus apa lagi? Ada 3 jenis itu aja sih. Karena kalau saya banyakin di situ nggak asik ya? Nggak asik sih. Ngeliatnya kayak boteanya berapa ratus? Boteanya ada 50. 50? BTA 50. Diskusnya ada 39 ekor. Oke. Sapu-sapunya? Sapu-sapunya ada 50. Oh, itu lega banget ngelihatnya ya.
Ya, itu bisa lari-lari di dalam akuarium sih. Itu besar deh. 6 meter. 6 meter. Lebar? 2. Tinggi 2. Tinggi 2 meter. Itu terbesar di saat ini untuk di private sih. Bro, gue pengen tanya aja, proyek di rumah yang paling gila itu value-nya berapa, bro? Nggak perlu nyebut yang mana gitu. Hampir 2 M. 2 M? Kolam renang 2 M. Kolam ikan 2 M, akuarium. Iya. Gila. Pantes hidup lu tiong-tiong aja. Enggak. Berjuang. Berjuang. Dia punya kafe, dia happy-happy. Nanti kita buka ya. Episode berikutnya ini gue nggak pernah ketemu kolektor lebih gila dari dia. Inilah orang yang pernah ada di Instagram saya, punya Iron Man action figure gitu. Harga berapa? 650 juta ya? 600 juta. 600 juta ada dia nih. Dan dia bukan punya itu doang. Wah, nanti deh satu episode tertentu. Udah gila. Sekarang lo lagi oke dong. Pandemik ini kan banyak orang yang stres, banyak orang bikin akuarium dong. Saya satu-satunya orang yang stres juga. Kenapa stres? Project di hold, ya kan. Terus kemudian ada yang beberapa juga jadinya cancel projectnya. Gitu. Ya, memang menyedihkan sih, semua kenal lah. Tapi ya udah, kita memang dunia lagi di reset. Tuhan ingin menginginkan sesuatu yang baru. Kontrol Alder. Iya. Jadi sesuatu yang baru ini apa sih? Kita nggak tahu. Tapi di setiap krisis pasti melahirkan orang kaya yang baru. Gue tahu kekayaan lo yang paling besar, bro. Apa? Friendship. Wah, itu yang membesarkan. Itu yang membesarkan saya sih sebetulnya. Ya. Dan jarang, Mas Helmi, kita ngomong ya, friendship itu kadang-kadang kan semua melihat ada hidden agenda lah di balik itu, ya kan. Tapi di mana kita berusaha untuk merangkul aja. Oke. Ya, saya berteman dengan siapapun, Mas. Even itu dia mau maling, mau rampok, mau semualah kita berteman. Kita berteman aja. Itu kekayaan lo yang paling besar. Iya, kita berteman semua lah. Jadi teman-teman guys, kalau Anda sering lihat saya setiap minggu sepedaan, itu rata-rata di Alam Sutra, dan kita nongkrong di kafenya dia gitu. Dan di situ ngumpul semuanya. Dan hebat lah. Jadi kita bicara tentang sesuatu yang positif. Sesuatu yang optimis. Setiap kali kita bertemu opportunity baru. Karena ini udah terjadi gitu. Jadi nggak perlu juga kita komplain gitu ya. Dan dia dengan senang hati menunjukkan koleksinya, menunjukkan juga keterbukaan hatinya yang luar biasa. Jadi. Ya, memang tapi bukan menjadikan saya sombong dan arogan, saya enggak. Saya mau menunjukkan bahwa saya ini mulainya. Saya nggak melihat lo sombong. Thank you banget. Karena itu saya benar-benar merintis yang dari awal, ya kan. Untuk membangkitkan yang lain gitu. Saya ada apa? Nggak ada apa-apa kok, ya kan. Dari bawah juga. Dari bawah, dari benar-benar, wah udah nangis darah lah udah saya. Kalau proyek dia yang terakhir yang sangat ikonik itu bikin gempar Jawa Tengah, khususnya Semarang, adalah ada sebuah kolam renang di sebuah hotel hebat di Semarang. Dulu kalau nggak salah itu ada gambar apa, bro? Ada gambar ikan. Ada gambar duyung sih sebenarnya. Angkar duyung ya. Kalau nggak salah itu Pak Ganjar sampai berhentiin supaya orang nggak ngeliat itu geri roboh. Itu karya dia tuh. Jadi kalau gue sebut aja, kalau ada ke hotel tentrem dan kolam renangnya itu dahsyat. Ukur berapa kali berapa tuh? Itu kolam renangnya 28 meter. 28 meter. Lebarnya 8 meter. Ya, jadi lu bikin juga, kolam renang lu bikin juga ya? Sebetulnya di akriliknya. Jadi di akriliknya. Jadi kalau orang berenang bisa lihat itu. Iya, bisa kelihatan orang berenang sih sebenarnya. Oh, kolam renangnya orang lain yang kerjain. Iya, kolam renang orang lain. Termasuk yang bikin ikan duyung. Itu ikan duyung itu karya artisnya itu seniman Indonesia. Namanya Pak Agung, saya lupa namanya Pak Agung siapa gitu. Wow. Terus kemudian mozaiknya itu dari Itali. Dari Itali. Dari Itali. Akriliknya lo. Akriliknya saya. Tempat apa garis-garis cantik. Ngelihat ke dalam gitu, ada yang berenang. Iya. Sebenarnya jadi pilihan. Ya. Ya mungkin yang bodinya menarik, dia akan berenang di situ. Iya gitu lah. Yang nggak benar nggak berenang. No, bro. Berenang aja ya? Iya, berenang aja. Itu selera laki-laki itu macam-macam. Betul. Iya. Pede aja gitu. Iya. Oke. Jud, apalagi yang mimpi lo yang ingin lo ini? Sebentar. Lo juga pernah bikin akuarium sampai ke luar negeri ya? Dulu sebagai konsultan aja. Konsultan? Sebagai konsultan waktu itu proyek di mana? Oman. Singapura? Di Oman. Oman? Oman itu jadi Menteri Pertahanan Oman. Oke. Itu ingin membangun marine tank sebetulnya. Marine tank? Marine tank. Jadi saya bilang kalau di gurun,
kita bangun marine tank, yang mau ngurus siapa ini? Ya kan? Dan di sana belum ada tenaga ahli untuk itu gitu. Jadi pada akhirnya memang mereka cancel. Tapi saya menjelaskan sudah, ya kan? Jadi saya sebetulnya dan udah dibayar yang penting. Iya pasti. Terus. Jadi intinya sih sebenarnya saya harus memberitahukan dulu. Yang di Singapura gimana? Yang di Singapura saya cuma sebagai konsultan sama teman lah, karena saya punya teman di Singapura. Ya di situ saya membantu dia supaya untuk kira-kira cocoknya gimana dengan alat apa seperti itulah. Gitu. Ikan apa yang paling besar yang lu pernah cemplungin di akuarium lo? Arwana. Arwana. Saya pernah bangun di Bali itu tempatnya Pak Frans, Bali. Itu arwananya ada 49 ekor. Jadi dari gazebo dia itu ada basementnya, turun ke bawah dia baru lihat ikan arwana itu. Harga berapa bro? Saya waktu itu cuma dibayar sebagai konsultan. Konsultan waktu itu masih murah lah saya. Bukan arwananya harga berapa? Oh, arwananya itu startingnya itu sekitar 30-an juta lah. Starting 30 juta. Arupaima itu sampai 60 juta ya bro? Tergantung sih. Tergantung ukuran. Sekarang Arapaima sebenarnya ikan juga terlarang sih sebenarnya. Dan kita nggak bisa import lagi, ya kan? Yang ada aja sekarang ini. Karena takutnya, Mas, ada yang pernah kejadian di mana itu ikan Arapaima saking udah besarnya itu dilepas ke sungai kita, ke danau. Arapaima ya. Iya. Dan itu menjadi predator. Iya. Bisa habis semua. Kemarin Ciliwung sempat heboh karena ada yang melepas arwana, ada yang Piranya ya? Pirana ya. Itu apalagi, itu lebih bahaya lagi tuh. Ya. Nah, makanya kita harus mendidik itu. Yang kita harus mendidik bahwa rakyat itu nggak bisa sembarangan untuk melepas ikan predator di sungai kita gitu. Jadi waktu itu saya pernah kejadian lagi nih, Mas. Waktu itu udang dari Sulawesi. Udang Sulawesi itu benar-benar cuma ada di Sulawesi. Sampai ke Jerman, kemanapun internasional tuh cari udang Sulawesi kita. Colorful. Semua karena persaingan bisnis antara penangkap udang hias ini. Itu dilepasin ikan predator. Habis. Jahat ya. Bisnis. Jadi dia punya spot di mana gitu saling karena berbisnis dan bersaing yang tidak sehat, dia lepasin ikan predator di situ. Habis udangnya. Yang habis sebenarnya bukan hanya udang, tapi kekayaan Sulawesi sendiri dengan udang hiasnya. Itu sangat-sangat. Sulawesi mana bro? Hampir seluruh Sulawesi di danaunya itu ada udang itu. Dan berbagai macam jenis. Jadi danau ini udangnya ini, danau yang lain udangnya lain lagi. Luar biasa, Mas Ali. Ini luar biasa sih. Bayangin 1 ekor itu harganya sampai $1.000. 1 ekor? Iya. Masya Allah. Sekitar 14 jutaan. Iya. Ikan apa yang pernah lo jual paling mahal, Bu? Belum pernah sih ada yang paling. Arwana paling mahal. Arwana paling mahal. Arwana. Dan saya sebenarnya yang red? Yang red sih. Super red. Tapi saya sebenarnya tidak menjual ikan sih. Jadi saya itu bagian dari servis kali ya. Iya. Itu bagian dari servis aja. Katanya pernah jual whale shark juga ya? Whale shark ini enggak. Jadi saya pernah waktu itu kan karena waktu itu saya di Guangzhou, kebetulan teman-teman saya juga importir ikan dari seluruh dunia. Jadi waktu itu sebenarnya bukan whale shark, itu tiger shark. Tiger shark? Iya, white tiger, tapi ini yang jinaknya. Tiger shark itu yang belang-belang itu ya? Iya, betul. Jadi itu sampai seharga 6.000 sih. 6.000 US dollar, 6.000. Itu jinak banget. Ukuran berapa? Tiger 1,5 meter deh. Oh, kecil. Kecil 1,5 meter. Tapi itu jinak banget. Tiger shark itu bisa di-touch ya? Bisa. Termasuk hiu martil juga bisa touch ya? Bisa. Cuman sekarang hiu martil ini ya, menurut saya saya belum pernah sih lihat, waktu itu cuma lihat di China sih, yang di SeaWorld-nya ada hiu martil itu. Itu juga unik tuh. Itu unik, Mas. Di Indonesia saya lihat banyak akuarium menaruh aligator ya. Aligator ya. Iya, ikan aligator kan? Iya, aligator. Itu di Taman Safari Bali juga ada. Terus di ini Amazon juga ya? Amazon. Sudah banyak sih, sampai sekarang ada yang putih. Ya, nah, saya lihat kemarin tuh. Saya lihat di Muara Karang kemarin, dia lihat di depan rumah, di belakang rumah.
Jadi orang kalau sepeda di belakangnya bisa duduk-duduk, bro. Oh. Gue dibawa oleh James Gui, satu komplek dengan James, itu dia taruh akuarium, orang di luar itu bisa lihat. Oh ya? Oh, Di iya. pagar gitu ya? Dia kan nggak di pagar memang, dia taruh tempat-tempat duduk. Jadi kita nonton aja, nggak perlu punya sendiri, bro. Saya bilang keren banget. Dia taruh aligator, dia taruh arupaima, dia taruh ada beberapa ikan lagi ya yang menurut saya sih dahsyat. Oh. Featherback juga oke, ikan belida tuh juga oke. Sekarang belida Palembang yang sudah hampir langka loh. Iya memang. Ya, Dijadiin pempek. Pempek everyday ya. Sarapan pempek ya. Gimana nggak mau Ikan punah belida, ya? Ya. Dan susah untuk menelurkan F1-nya di nggak tahu nih, saya nggak tahu nih teknologi breedingnya yang susah karena dia memang wild caught ya, tangkapan alam. Belum ada yang breeding itu. Itu kalau sampai bisa breeding ya, menurut saya akan selalu. Jadi radai, jadiin pepes ya. Iya. Belida. Featherback namanya. Iya. Itu langka sekali itu sekarang. Sekarang ya susah nangkapnya lah, susah untuk nyarinya lagi susah itu. Iya. Belida itu. Belida ya. Di Sungai Musi juga ada arwana ya. Orang Palembang nyebutnya tangklese, tapi it's not yang mahal lah. Iya. Arwana itu yang warna perak. Dulu kita makan, Pak. Oh. Iya, kita kan nggak tahu ikan itu mahal lah dan nggak enak gitu. Oh. Iya, kita nyebutnya apa? Tangklese gitu namanya ya. Tulangnya banyak ya? Ya. Ya durinya itu durinya, ya. Ya. Oh. Nggak enak ya? Nggak enak. Kan ada cerita katanya pembantu masak arwana ya. Oh iya. Sebenarnya itu bukan pembantu sih. Oke. Itu lagi viral itu kebetulan itu saya kenal juga. Oke. Ya, Bunga namanya. Itu sih kebetulan. Ceritanya? Jadi dia memang hobi ya. Dia juga hobi, terus kemudian dia piara begitu banyak ikan di dalam satu akuarium. Akhirnya ya memang ikan itu nggak tahan gitu karena terlalu sempit dan oksigen juga kurang gitu kan. Akhirnya ikan itu lompat. Ya karena sudah lompat ya mungkin dia bereksperimen untuk dimasak. Kewanitaannya timbul mau masak ikan kan. Tapi akhirnya nggak dimakan sih sama dia karena memang kurang enak dagingnya gitu. Biasanya kan nggak tega kita kalau peliharaan kita makan sendiri ya. Itu baru dia. Jadi dia baru hobi, dia baru beli. Sekarang orang tergila-gila juga dengan ikan Jepang, ikan koi ya. Ya, ikan cupang sekarang sudah sampai di atas 20 juta. Wow, half moon ya. Ini ada warna-warni yang luar biasa sih. Saya juga. Koi kan lebih gila lagi, bro. Itu luar biasa sih. Sampai gapi pun, gapi kecil-kecil itu ya. Gapi itu sekarang sudah di atas 5 juta. Yang the best-nya. Dari ikan cuman Baru cerita dulu orang Indonesia sempat tergila-gila dengan ikan Oscar ya. Yang melendung gitu ya. Oh, itu ini bukan Oscar itu. Saya lupa itu ikan itu apa. Bukan Oscar, sorry. Ikan apa yang melendung gitu tuh. Iya. Lohan. Lohan. Iya, ikan lohan. Nah, itu gini, kalau ikan yang sejenis ikan lohan ya, itu ikan yang memang human itu kita itu playing God. Manusia itu berusaha menjadi Tuhan. Untuk menciptakan sesuatu, berkreasi ya kan. Itu ikan sebetulnya ikan yang silangan ya kan. Kemudian ada ya saya sih jujur aja sih kalau melihat satu teknologi genetika seperti itu saya juga nggak begitu suka ya, karena nggak natural juga ya kan. Nah, hobi yang seperti itu pasti cuma ada momen. Ketika momen itu memang sudah mencapai puncaknya ya udah itu hilang. Sempat hilang dan sekarang mulai naik lagi. Naik lagi. Karena memang semua apa ya lagi boring, Mas. Iya, orang lagi boring di rumah. Boring di rumah. Makanya gue pikir lu lagi panen nih sekarang banyak orang minta dibikin akuarium ya. Iya, kebetulan ya akuarium saya kan saya kerja yang akuarium yang besar ya kan, besar. Tapi sebenarnya saya punya pikiran satu sih. 10 saya kerjaan akuarium dengan satu akuarium sebenarnya sama aja pusingnya. Mendingan saya pilih yang satu. Ya kan. Jadi kalau 10 ini ya ngelepon 10, mendingan satu yang telepon saya. Tapi gede gitu. Itu aja. Intinya sama lah rezeki ya kita 10 atau 1 sama aja. Oke bro, apa mimpi lo yang selain kepengen punya museum of time ya? Satu Mas, mimpi saya ini harus terwujud untuk negara maritim sebesar Indonesia. Kita harus mempunyai showcase yang mumpuni, yang mempertontonkan, memperlihatkan ini loh Indonesia dengan keragaman ikan dan koral dan tumbuhan airnya. Itu aja sih mimpinya. Dan itu pasti bisa terwujud, Mas. Koral kita nomor 1, ikan-ikannya jutaan spesies hebat-hebat ya.
What else? Iya. Sea aquarium kan top 5 SeaWorld di dunia. Dan itu ikannya mungkin saya bisa bilang 90% dari Indonesia. Si akuariumnya mana? Sea aquarium di Singapura. Yang di Singapura. Yang di Singapura. Kita mestinya bisa lebih hebat dari itu. Harus bisa lebih hebat. Apalagi orang sekarang menjadi tren dunia. Iya. Itu sih. Oke, Judy, thank you so much. Thank you. Ya, Thank you, bro. terima kasih sudah menjadi tamu saya. Wah, saya yang Semoga bangga banget. Luar Apa biasa. yang lo cita-citakan, ada yang mendengar, ada yang support. Amin. Ini adalah untuk for the sake, for the goods of the nation, Indonesia. Ya, Wah, untuk amin, NKRI. amin. Kita jumpa lagi dengan tamu-tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.